Hai, perkenalkan, nama aku Fajar. Jadi pada video ini, aku sama teman-teman aku akan sedikit membahas tentang bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 itu. Nah, teman-teman di sini pasti udah tahu kan sedikit banyak tentang pencegahan virus corona. Mulai dari di rumah aja, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, bahkan menggunakan desinfektan. Nah, perlu diketahui, informasi yang beredar mulai dari media sosial, media cetak, maupun media elektronik, apakah itu benar semuanya? Perlu diketahui loh teman-teman. Maka dari itu, aku sama teman-teman aku akan sedikit berdiskusi sebenarnya bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 yang benar. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan penyebaran COVID-19. Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah cuci tangan. Ada 6 langkah cuci tangan menurut standar WHO atau World Health Organization. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, untuk cuci tangan kita bisa menggunakan hand rub yang berbasis alkohol dengan durasi 20-30 detik. Atau kita bisa menggunakan sabun dengan durasi 40-60 detik, lalu kita bilas menggunakan air mengalir dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu kering. Yang kedua, tentang penggunaan APD atau alat pelindung diri. Sebenarnya ada beberapa kategori orang-orang yang hanya boleh menggunakan APD. Yang pertama adalah orang-orang yang sakit. Yang kedua adalah tenaga medis, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beresiko. Maksudnya adalah orang-orang yang berada di perkumpulan banyak orang atau orang-orang yang bekerja di kerumunan massa. Contoh saja polisi. Nah, kita sebagai rakyat biasa sebaiknya melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan. Lalu yang ketiga dan yang paling utama adalah kita harus melakukan social atau physical distancing. Kita tidak tahu apakah kita ini positif tanpa gejala ataupun kita carrier, maka lakukanlah tugas masing-masing. Pemerintah sudah melakukan tugasnya, tenaga medis sudah melakukan tugasnya, dan kita sebagai masyarakat melakukan tugasnya juga dengan melakukan physical ataupun social distancing. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pencegahan. Bagaimana teman-teman? Sudah pada mengerti? Mungkin selanjutnya akan dibahas sama teman saya. Ya, pemirsa. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang stay active at home. Jadi perlu kita ketahui selama pandemi COVID ini, pemerintah bahkan di seluruh dunia menyarankan kita untuk tetap berada di rumah. Nah, tapi apakah kalian ketahui juga bahwa tetap di rumah selama dalam waktu jangka yang cukup lama juga mempengaruhi tentang kesehatan? Nah, yang saya ambil dari situsnya WHO, jadi WHO ini menyarankan untuk di stay at home ini kita tetap melakukan aktivitas selama 150 menit untuk kegiatan sedang maupun 75 menit untuk yang tingkatan lebih tinggi, intensitasnya lebih tinggi. Nah, kemudian juga untuk kesehatan mental kita juga harus tetap rileks. Jadi COVID ini tuh jangan dianggap terlalu serius, tapi tetap harus waspada gitu. Sans aja kita relax gitu kan. Yoi, stay safe, stay healthy, and stay active at home. Bye-bye. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang di rumah aja. Tentunya teman-teman semua sudah paham kan? Mungkin selanjutnya akan dibahas sama teman saya. Oke, terima kasih Fajar. Akhirnya giliran saya. Jadi kali ini saya akan membahas 3 tips tentang menghadapi kegelisahan dan juga kekhawatiran, di mana banyak masyarakat yang panik akan berita yang simpang siur, yang tidak tahu apakah itu benar atau salah. Jadi tips yang pertama adalah kita harus mencari sumber informasi dan juga sumber edukasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bisa melalui media sosial dari Kementerian Kesehatan maupun BNPB. Di situ kita bisa cari berita, cari sumber edukasi, ilmu yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Kemudian yang kedua, jangan mudah terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sesungguhnya provokasi hanya akan memberikan kepanikan kepada kita
dan memecah belah persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pandemi ini. Yang ketiga adalah kita harus senantiasa membantu saudara kita yang membutuhkan. Banyak orang yang mata pencahariannya, mohon maaf, hilang untuk sementara waktu karena pandemi ini. Jadi, dengan membantu saudara kita akan menurunkan rasa kekhawatiran dan kegelisahan yang ada. Sekian dari saya kembalikan ke Fajar. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan ke diskusi yang selanjutnya. Yoi bro, jadi sekarang giliran saya untuk menjelaskan mengenai desinfektan. Jadi kita tahu ya bahwa banyak dari masyarakat Indonesia menggunakan desinfektan untuk melakukan pencegahan pada penyebaran virus corona. Contohnya saja itu dengan melakukan penyemprotan pada manusia. Tapi apakah itu efektif? Sebenarnya jawabannya tidak. Karena desinfektan itu efektif jika dilakukan penyemprotan pada permukaan benda mati saja. Sebenarnya WHO sendiri itu telah melarang bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan desinfektan pada tubuh manusia. Karena di dalam desinfektan itu terdapat bahan yang membahayakan bagi tubuh manusia. Misalnya saja, di dalam desinfektan itu terdapat klorin dan juga alkohol yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, contohnya saja masuk ke dalam saluran pernapasan, maka akan membahayakan bagi jaringan pernapasan itu sendiri. Dan juga bagi alkohol, apabila terlalu lama atau terlalu sering berkontak dengan kulit manusia, maka akan menyebabkan iritasi pada kulit. So, jadi kesimpulannya adalah kita boleh saja menggunakan desinfektan untuk melakukan pencegahan pada penyebaran virus corona. Namun, kita harus mengetahui cara penggunaannya yang tepat dan juga efek samping yang ditimbulkan. Berikut saya kembalikan pada Fajar. Oke, mungkin segini saja video kita kali ini. Jangan lupa teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa video ini bisa juga teman-teman share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa tahu apa sih yang kita bahas dan mereka juga dapat nilainya. Oh iya, jangan lupa teman-teman tetap di rumah aja, gak usah kemana-mana dulu deh. Tapi apabila teman-teman di sini terpaksa untuk keluar rumah, mungkin untuk mencari uang atau mencari makanan, ya boleh-boleh saja, karena negara kita tidak lockdown. Tapi ingat, tetap waspada, stay healthy dan hati-hati.